Kalau dipikir-pikir ya, kita sebagai manusia itu sepertinya terobsesi banget untuk mendokumentasikan segalanya. Mulai dari sejarah kuno sampai krisis global, kita udah nulis jutaan buku, artikel, dan penelitian buat mencoba memahami dunia kita. Setiap judul yang kita lihat di sini itu mewakili upaya kolektif kita untuk ngertiin, mengelompokkan, dan mecahin masalah. Ini tuh bukti dari dorongan kita yang nggak ada hentinya untuk membuat hal yang tidak kita ketahui jadi bisa kita ketahui. Nah, pertanyaan ini nih yang membawa kita langsung ke inti masalahnya. Di dunia digital kita yang super terkoneksi ini, bahaya terbesar itu justru seringkali sembunyi di tempat yang nggak terlihat, di celah-celah software yang bahkan belum pernah kita temukan. Ancaman-ancaman yang nggak terdokumentasi ini punya nama yang cukup bikin merinding, Zero Day. Yuk, kita bedah bareng-bareng kenapa istilah ini bisa bikin para ahli keamanan siber jadi nggak bisa tidur nyenyak. Coba bayangin deh, ada seorang pencuri yang punya kunci sebuah gedung yang bahkan arsiteknya sendiri nggak sadar kalau kunci itu ada. Nah, itulah inti dari eksploitasi Zero Day. Sistem pertahanan biasa itu jadi nggak berdaya karena mereka kan dirancang untuk mencari ancaman yang udah dikenal. Jadi serangan ini pada dasarnya ya nggak kelihatan. Ini membawa kita ke konsep yang krusial banget, namanya jendela keterbukaan. Ini adalah rentang waktu yang sangat berbahaya antara saat si penyerang nemuin celah keamanan dan saat developernya ngerilis perbaikan. Jendela ini bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun loh. Ini ngasih penyerang akses bebas buat beroperasi tanpa terdeteksi. Dan jangan salah ya, ancaman ini tuh berkembangnya cepet banget. Menurut laporan dari Mandy N, di tahun 2021, jumlah eksploitasi Zero Day yang ditemukan di dunia nyata itu meroket. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat rekor sebelumnya. Para penyerang ini jadi makin pinter dan makin cepat buat nemuin dan manfaatin celah-celah ini. Masih ingat gak sama serangan siber WannaCry yang sempat melumpuhkan rumah sakit, perusahaan, dan instansi pemerintah di seluruh dunia? Itu adalah pengingat yang sangat nyata tentang dampak dari ancaman digital yang tak terlihat ini. Serangannya bisa sebegitu parahnya karena dia memanfaatkan kerentanan yang nggak diketahui. Awalnya mereka nggak bisa menghentikannya karena emang nggak tahu apa yang harus mencari. Jadi, gimana caranya kita melawan musuh yang nggak bisa kita lihat? Jawabannya adalah dengan mengubah strategi kita. Kita berhenti mencari wajah penjahat yang sudah kita kenal dan mulai mencari siapa saja yang bertingkah aneh. Nah, inilah ide dasar di balik deteksi anomali. Bedanya tuh jauh banget. Metode lama itu ibarat satpam yang cuma punya daftar foto buronan. Cuma efektif kalau kita tahu persis siapa yang kita cari. Sebaliknya, deteksi anomali itu kayak satpam berpengalaman yang punya firasat kuat. Dia tahu suasana normal itu harusnya seperti apa, dan dia bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang nggak beres, bahkan kalau dia belum pernah lihat pelakunya sebelumnya. Begini nih cara kerjanya. Pertama, sistem akan menyerap data dalam jumlah besar. Semuanya dari jaringan, log, sampai aktivitas pengguna. Terus, pakai data ini, sistem akan ngebangun gambaran tentang hari biasa itu seperti apa. Setelah garis dasar ini terbentuk, dia jadi kayak pengamat yang super waspada, terus-menerus nyari apapun yang aneh. Begitu nemu sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan, dia langsung kasih peringatan. Arsitektur di balik semua ini tuh canggih banget. Pada dasarnya, yang kita lihat ini adalah alur data real-time, mulai dari input mentah di sebelah kiri, diproses lewat berbagai filter dan analisis, sampai akhirnya masuk ke mesin deteksi di sebelah kanan. Nah, disitulah keputusan penting dibuat. Apakah aktivitas ini normal, atau ini adalah sebuah anomali yang berpotensi jadi ancaman Zero Day yang tersembunyi? Teknologi ini emang luar biasa, tapi ini bukan solusi pamungkas. Peringatan aja nggak cukup. Di balik semua algoritma ini, butuh keahlian manusia yang mendalam buat menavigasi semua kerumitan ini, misahin mana yang beneran ancaman dan mana yang bukan, dan akhirnya membuat keputusan yang tepat saat taruhannya sangat tinggi. Nah, kenalan yuk sama Natalie Scala. Beliau ini salah satu pakar yang ada di garda terdepan yang sehari-harinya berhadapan dengan risiko-risiko yang tak dikenal ini. Latar belakangnya yang unik dalam analisis keputusan memberinya perangkat untuk memahami cara mengelola ancaman yang pada dasarnya nggak bisa kita prediksi sepenuhnya. Dan taruhannya di sini benar-benar tinggi loh. Entah itu memastikan pembangkit listrik tenaga nuklir punya suku cadang yang tepat untuk mencegah bencana atau melindungi integritas proses demokrasi kita. Pekerjaan Scala itu intinya adalah mempersiapkan diri untuk hal-hal tak terduga dalam sistem yang paling penting bagi kita semua. Dampak dari pekerjaan ini nyata banget. Selama pemilu tahun 2020, di tengah kekhawatiran besar tentang keamanan pemungutan suara lewat pos, penelitian dari labnya memberikan analisis berbasis data yang tidak memihak yang membantu memastikan bahwa prosesnya itu aman. Ini bukan cuma soal teori akademis, ini tentang membangun dan menjaga kepercayaan pada institusi kita yang paling fundamental.
Oke, jadi dengan fondasi deteksi anomali dan keahlian manusia ini, kita mau melangkah kemana selanjutnya? Yuk kita intip masa depan, ke perbatasan berikutnya dalam pertahanan siber. Karena perang melawan ancaman yang tidak diketahui ini terus berlanjut. Masa depan pertahanan siber itu bukan cuma makin pinter, tapi juga lebih transparan, kolaboratif, dan otonom. Coba bayangin sistem yang nggak cuma bilang ada yang salah, tapi juga ngejelasin alasannya. Bayangin jaringan yang bisa belajar dari ancaman di seluruh industri tanpa perlu berbagi data sensitif. Dan bayangin sistem yang bahkan bisa mulai memperbaiki kerusakan sebelum manusia sempat merespons. Ini adalah pertanyaan fundamental yang mendorong seluruh bidang keamanan siber. Ini bukan lagi soal membangun tembok yang lebih tinggi, karena celah baru akan selalu ditemukan. Sebaliknya, ini tentang menciptakan ekosistem digital yang cerdas, adaptif, dan cukup tangguh untuk mendeteksi hal yang tidak terduga dan pulih dengan cepat. Karena dalam perlombaan senjata digital yang tak ada habisnya ini, perburuan zero day tidak akan pernah berakhir.